Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Maulana, NPM 243522033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. Pasar dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna kemudian dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monolistik. 1. Pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah 1. Banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Kedua adalah produk yang dijual homogen. Yang ketiga adalah informasi pasar tersedia dengan mudah. Yang keempat adalah tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Contoh pasar persaingan sempurna, pasar pertanian seperti beras, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pasar monopoli. 1. Pasar monopoli. Apa sih yang dikatakan dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dimana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Dalam pasar ini tidak ada pesaing signifikan dan konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Akibatnya, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dan dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar monopoli. A. Satu penjual. Maksudnya adalah hanya ada satu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa di pasar. B. Tidak ada substitusi. Maksudnya adalah tidak ada barang atau jasa lain yang dapat menggantikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh monopolis. C. Angkatan masuk tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar karena berbagai hambatan seperti angka paten, sumber daya yang langka, atau skala ekonomi yang besar. D. Penentuan harga. Monopolis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar karena tidak ada pesaing. Yang ketiga adalah contoh-contoh pasar monopoli. Yang kesatu adalah PLN, perusahaan listrik negara. Di Indonesia, PLN memonopoli penyediaan listrik. Yang kedua adalah PDAM. Seringkali menjadi monopoli dalam penyediaan air bersih di suatu daerah. Ketiga adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia, memonopoli layanan kereta api antar kota. Yang keempat adalah faktor terbentuknya pasar monopoli. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Pasar monopoli muncul akibat adanya pemusatan sumber daya ekonomi pada suatu saat tertentu. Pemusatan tersebut menimbulkan penguasaan produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa tersebut. Karena hal tersebut menjadi ikut sertaan campur tangan dari pemerintah. Pemerintah memberikan hak monopoli untuk menjual dan memproduksi suatu usaha tersebut. Selain adanya pemusatan sumber daya, monopoli juga dapat terbentuk adanya penggabungan antara berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar yang bertujuan untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih yang dapat memicu timbulnya pasar monopoli. Pasar monopoli juga tercipta karena adanya hasil cipta seorang yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi dan dipasarkan. Selanjutnya adalah yang kelima, dampak positif dan negatif pasar monopoli. Simak penjelasan berikut ini. Pasar monopoli memiliki dampak ganda bagi perekonomian. Di satu sisi, ia bisa mendorong efisiensi dan inovasi, terutama jika perusahaan monopoli mampu memanfaatkan skala ekonomi untuk menurunkan biaya produksi dan mengembangkan teknologi baru. Di sisi lain, monopoli dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah, dan kurangnya inovasi karena kurangnya persaingan. Selanjutnya adalah solusi atau cara menanggulangi dampak negatif pasar monopoli. Jadi, pemerintah perlu mengawasi pasar monopoli untuk memastikan bahwa perusahaan monopoli tidak menyalahgunakan
mereka dengan merugikan masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui regulasi harga dan pembatasan jumlah produksi. Sekian dari saya.